halo semuanya. Jadi sekarang saya mau cerita sebuah kesaksian tentang bagaimana kebaikan Tuhan buat saya. Jadi ini ceritanya tentang bagaimana saya bisa dapat trofi sebagai player of the tournament di kualifikasi Piala Dunia X Asia Pasifik 2025 kemarin di Fiji. Jadi ini ceritanya guys. Jadi pas kemarin kita ke Fiji tuh pergi kan ikut kualifikasi Piala Dunia 2025 di regional East Asia Pasifik. Yang ikut itu ada 8 negara. Jadi Fiji sebagai tuan rumah, Indonesia, PNG, Island, Jepang, Filipina, Samoa sama Vanuatu. Jadi kita ada 8 negara. Nah, jadi pas kita bertanding itu kita bisa lihat kita punya nama di aplikasi ICC. Jadi siapa batsman atau pemukul yang cetak poin terbanyak, siapa pelempar yang kasih out orang terbanyak atau best bowler, itu kita bisa lihat di aplikasi ICC. Jadi pada saat kita lawan Cook Island di babak penyisihan itu saya iseng-iseng lah buka di aplikasi ICC. Jadi saya cek di situ saya nama nih ada di urutan keberapa sih? Ternyata saya nama itu ada di urutan pencetak skor terbanyak di urutan nomor 3. Jadi yang pertama itu Kaola dari PNG, yang kedua ada Rachel Andrew dari Vanuatu, yang ketiga itu saya. Jadi saya pas lihat saya tambah semangat lagi. Oh, berarti saya harus cetak skor terbanyak lagi supaya saya bisa naik ke batsman pencetak skor terbanyak di urutan 1 supaya saya bisa bawa pulang trofi pemukul terbaik begitu guys. Jadi saya semakin semangat. Terus pas kita main di semifinal itu kan lawan PNG. Jadi pas di PNG itu pas lawan PNG itu saya cetak 61 poin dari berapa 42 bola lah begitu. Jadi saya punya skor itu dia semakin naik. Jadi kita masih baku ikut Rachel Andrew, Kaola, terus saya di urutan 3. Sudah begini pada saat kita lawan PNG kan ada 2 babak. Itu babak atau inning pertama, inning kedua. Pas inning pertama itu Indonesia yang pukul bola duluan, yang inning kedua itu PNG yang pukul. Jadi Indonesia kita jaga. Pas jaga bola nih kamu tahu guys, saya cedera karena PNG dong pukul bola. Terus kita main di lapangan ini bernama Albert Park. Itu tuh bukan lapangan kriket, jadi itu memang lapangan luas. Jadi dong tinggal kasih pembatas tali saja. Terus banyak tanah yang berlubang begitu. Jadi tanah ini tanah karang yang aslinya. Terus tanah yang berlubang itu dong tutup pakai pasir pantai. Jadi saya pas kejar bola ini saya tidak lihat kalau ini nih di depan saya ini ada tanah berlubang yang dong tutup pakai pasir pantai. Jadi saya lari dari tanah yang keras, pas injak pasir pantai itu saya punya kaki langsung kayak terbalik begitu sebelah kiri. Terus saya jatuh tidak baik punya di situ. Saya jatuh baru saya lutut yang turun duluan tuh kayak itu sakit yang tidak bisa punya dalam lapangan tuh. Aduh, karena pertandingan tinggal sedikit lagi saya tahan saja. Saya sampai setelah selesai pertandingan semua. Pas pulang begini sungguh kita tinggal lantai 3 lagi. Saya setengah mati jalan naik ke atas. Cara saya lutut sebelah kiri nih sampai tidak bisa lipat. Pokoknya tidak bisa tekuk, sudah sakit sekali. Aduh, itu saya pikir sudah ini karena tidak bisa jalan saja sakit. Harus pegang dinding di sebelah berjalan. Karena saya kaki sudah sakit baru saya pikir dalam hati. Aduh Tuhan tolong. Baru kita lawan tinggi itu kalah lagi. Jadi kita cari juara posisi 3 sama 4 lawan Jepang. Jadi kita main waktu lawan PNG itu hari Jumat. Terus nanti hari Seninnya tuh kita lawan Jepang cari posisi ketiga. Jadi pas waktu kita lawan PNG, setelah kita lawan PNG, abis itu pas pulang itu kaki sakit sekali pokoknya. Tidak bisa tekuk kaki, pokoknya tuh sudah jalan setengah mati. Jadi saya pikir saja dalam hati, aduh Tuhan, kaki sakit begini nih. Baru itu kan hari Jumat. Nanti kita pertandingan terakhir lawan Jepang perebutan posisi 3 itu di hari Senin. Terus kerasa kaki sakit, terus saya pikir lagi, aduh Tuhan, saya jalan saya setengah mati. Ini nanti saya masih bisa saya masih bisa main di pertandingan terakhir ke tidak pas lawan Jepang. Tuhan, baru saya pikir lagi, Tuhan Yesus tolong saya nih, saya punya nama itu sudah masuk dalam pemukul terbaik di urutan nomor 3. Baru saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau jadi urutan nomor 1 supaya saya bisa bawa pulang trofi pemukul terbaik. Terus kalau misalnya saya kaki ini yang sudah cedera ini sakit, sampai hari Senin saya tidak bisa lari, baru saya tidak ikut pertandingan terakhir.
nanti saya punya poin tidak bisa bertambah, terus saya tidak bisa jadi pemukul terbaik di nomor 1. Saya tidak bisa bawa pulang trofi kalau misalnya saya tidak bermain. Jadi sudah, saya pulang itu saya suloyo sudah, karena saya kaki sudah terus sakit terus. Kita ini, saya dengan kakak Lisa itu, kita setiap malam kita baca Alkitab itu 3 pasal. Jadi kita punya baca Alkitab 3 pasal ini kita sudah jalankan ini tahun kedua. Jadi kita pertama itu kita sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Sekarang ini putaran kedua. Jadi kita sampai di kitab Samuel. Terus setiap malam kan kita ibadah. Nah, setiap habis pulang dari pertandingan PNJ malamnya tuh pas kita ibadah, kakak Lisa yang pimpin. Sungguh pas Kalisa main gitar itu saya tinggal pikir, aduh Tuhan, saya kaki ini sakit, saya masih bisa main di pertandingan terakhir ke tidak ya. Pas menyanyi tuh kali itu saat air mata jatuh saja, pokoknya udah menyanyi lagu tapi saya menangis sudah karena pikir, aduh Tuhan, saya masih mau bermain di pertandingan terakhir. Tuhan Yesus tolong saya sembuhkan sapu kaki. Saya cuma pikir begitu aja. Pas menyanyi lagu tuh sudahlah, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata. Saya menangis itu, kita baca Alkitab, cuma bilang dalam hati, aduh Tuhan Yesus sembuhkan sapu kaki, karena ini masih ada 2 hari lagi, masih ada hari Sabtu sama hari Minggu. Karena hari Senin itu latihan. Saya percaya Tuhan malam ini saya tidur melalui sapu tidur malam. Tuhan sembuhkan sapu kaki pokoknya. Karena saya mengikut pertandingan terakhir itu. Karena saya mau jadi pemain dengan pencetak skor terbanyak. Saya mau jadi batsman terbaik atau pemukul terbaik. Saya mau bawa pulang trofi pemukul terbaik itu. Sudah saya percaya Tuhan dengar sapu doa dan Tuhan bekerja pasti. Terus kalau tahu besoknya di hari Sabtu tuh, pas saya bangun pagi saya coba-coba tekuk sapu kaki tuh, ternyata sudah bisa tekuk. Sudah, saya pergi visio pakai alat bikin sapu kaki semua selesai. Terus saya pikir Tuhan, saya percaya mujizat masih terjadi. Nanti hari Minggu besoknya sapu kaki bisa sembuh. Terus saya tidur hari Minggu lagi, saya rasa begini, sapu kaki saya sudah bisa lari kecil-kecil, sudah bisa jalan lurus. Barusan saya pergi bilang saya fisioterapi tuh, nama Nanda, kok nanti taping sapu kaki ya pas sebelum pertandingan nanti di hari Senin, pas pagi-pagi kok lingkar sapu kaki dengan taping, karena saya bermain, saya bisa bertanding ini. Baru saya tidak tahu kalau ternyata Nanda ini Supi kasih sapu pelatih, bilang kayaknya Cora tidak bisa bermain di pertandingan terakhir karena dia kaki sakit. Sudah paginya itu saya pergi menghadap sapu pelatih, saya bilang, saya bisa bermain, jadi nanti saya opening batting, jadi saya pemukul nomor 1 begitu. Sudah besoknya pas hari Senin pagi tuh saya bilang saya bisa main. Sudah saya masuk, jadi kita main itu inning pertama atau babak pertama Jepang yang pukul duluan, habis itu kita jaga tuh. Terus di inning kedua Indonesia yang pukul bola kejar Jepang push score. Sudah pas bermain itu pas masuk mau masuk pukul dalam lapangan ya, cuma bilang dalam hati, Tuhan saya percaya Tuhan menyertai saya ya, pahlawan yang gak berani. Hakim-hakim 6-12 dan saya percaya Tuhan hari ini saya kesempatan untuk cetak skor supaya saya bisa bawa pulang trofi sebagai pemukul terbaik ya. Dan kamu tahu pertandingan terakhir itu saya pukul 74 poin dari 52 bola. Terus saya jadi player of the match di hari itu. Karena saya pelatih bilang tuh, kalau aku mau bawa pulang trofi pemukul terbaik itu, aku harus cetak poin 70 lebih. Sudah saya bikin poin 70 lebih, itu tentunya karena pertolongan Tuhan Yesus. Terus setelah bertanding, saya dapat player of the match di pertandingan itu. Terus pas lihat aplikasi itu, skor di aplikasi itu, ternyata saya sama Rachel Andrew itu kita beda 5 poin saja. Jadi Rachel Andrew di posisi 1, saya di posisi 2. Aduh pas lihat itu tuh saya langsung pikir, pasti sebentar malam pas penutupan ini Rachel Andrew yang nanti bawa pulang trofi pemukul terbaik. Karena saya ada di urutan 2, jadi sudah, saya senang, tapi sudahlah, saya tidak dapat trofi, saya pikir begitu. Sudah, kita mandi, habis itu kita pergi ke upacara penutupan jam 6 sore. Kita jalan pergi upacara penutupan, jadi kan itu dong kasih ucapan selamat kepada tim yang menang, PNJ yang menang, jadi nanti dia lolos ke kualifikasi global di bulan Januari.
Terus habis itu dong baca nama-nama pelempar terbaik, pemukul terbaik. Jadi pas dong sebut apa batsman of the tournament atau pemukul terbaik di turnamen itu adalah Rachel Andrew. Oh, sudah kita tepuk tangan. Sudah seloyo sudah. Saya duduk di paling pojok. Habis dong baca batsman terbaik, habis itu yang kedua dong baca player of the tournament jatuh kepada Maria Corazon. Saya tidak menyangka kalau itu saya, kalau ada trofi player of the tournament begitu. Waduh Tuhan, saya tidak menyangka. Saya berdiri itu dengan senyum lebar sudah. Saya pikir aduh Tuhan, Tuhan ini luar biasa. Emang apa yang Tuhan bilang itu benar. Jadi saya tidak menyangka, aduh Tuhan, kau hibur satu hati gitu. Biarpun kita dapat posisi 3 sih, tidak lolos ke Piala Dunia, tapi Tuhan itu hibur satu hati dengan dikasih saya trofi player of the tournament. Aduh Tuhan, saya tidak menyangka sekali. Dan kamu harus tahu kalau firman Tuhan yang bilang begini itu betul. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, dia bilang begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan itu terjadi buat saya, dan Tuhan itu sangat luar biasa buat saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu dia hibur sapu hati, sekalipun sapu kaki itu cedera, kita kalah lagi, tapi saya tahu Tuhan itu baik. Begitu guys, itu tuh Tuhan buat untuk saya, dan saya harus cerita buat kamu supaya kamu dengar. Begitu guys. Jadi dari kita perjalanan ke Fiji itu, sekalipun kita kalah, kita dapat posisi 3 dan kita tidak lolos ke putaran selanjutnya. Tapi satu hal yang saya lihat dan satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan itu baik. Begitu guys. Dan satu ayat buat kita semua itu 2 Tawarik 15 ayat 7 yang bilang begini, tetapi kamu ini kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Gitu guys. Jadi terima kasih dengan cerita sampai akhir. God bless you. Bye.